teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Setiap pertandingan sepak bola pasti akan ada supporter dari kedua tim yang sedang bertanding ya. Mereka datang untuk menyaksikan dan mendukung tim kesayangannya. Mereka mau tim kesayangannya bisa menang dalam pertandingan guys. Tapi kadang-kadang ada juga loh supporter yang kecewa dengan hasil pertandingannya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di pertandingan antara Arema dan Persebaya. Kira-kira apa aja nih yang mereka lakukan? Tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, Persebaya versus PSSS Sleman. Pada pertandingan kali ini, tim Persebaya Surabaya melawan PSSS Sleman diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tahun 2019. Di pertandingan ini, tim Persebaya kalah dengan skor 3-2 guys. Pertandingan berjalan seperti biasa sampai selesai. Tapi saat pertandingan telah selesai, supporter ada yang tidak puas dengan hasil pertandingannya. Ketika wasit Torik Al-Khatiri meniup peluit berakhirnya laga, para supporter mulai turun ke area lapangan. Bahkan bukan hanya 1-2 orang saja, tapi jumlahnya lumayan banyak. Awalnya para supporter nampak menghampiri pemain Persebaya seperti Ruben Sanadi dan Hansa Moyama. Tapi nggak beberapa lama, para pemain Persebaya dan PSS segera diamankan dan dibawa masuk ke ruang ganti. Hingga akhirnya kericuhan pun mulai terjadi di lapangan dan di tribun penonton. Beberapa oknum supporter melempar botol hingga menyalakan flare dan smoke bomb. Situasi di Stadion Gelora Bung Tomo pun makin gak kondusif guys. Beberapa oknum supporter yang masuk lapangan mulai merusak fasilitas stadion seperti bangku, pemain, dan lainnya. Dan beruntungnya aksi ini berhasil dihalau aparat keamanan dan kepolisian yang berjaga. Dicurigai kalau aksi ini adalah beberapa oknum supporter yang gak puas dengan hasil pertandingannya. Tim sepak bola Persebaya saat itu tidak pernah menang dalam 6 laga terakhir termasuk lawan PSS guys. Wah, ada-ada aja ya. Yang kedua, PS Tira versus PSIM. Kalau kejadian satu ini bisa dibilang lebih parah guys, karena kerusuhan ini terjadi sebelum pertandingannya selesai. Pertandingan kali ini adalah tim sepak bola antara PS Tira melawan PSIM Yogyakarta. Pertandingan yang dilakukan di Stadion Sultan Agung, Bantul, 11 Oktober 2018 ini berakhir ricuh. Awalnya pertandingan justru berjalan normal dan seru banget. Kedua tim sepak bola sama-sama ngotot untuk bisa memenangkan pertandingan. Hingga akhirnya wasit Maulana Nugraha mengesahkan gol kedua yang dilakukan oleh Pandu Nugraha yang dianggap para supporter offside. Saat itu sejumlah supporter yang tidak puas dengan keputusan wasit pun mulai rusuh dengan melakukan pelemparan botol air minum. Dan pada akhirnya, menjelang 10 menit terakhir, beberapa oknum supporter PSIM dari tribun mulai melempati pagar dan memaksa masuk ke dalam lapangan. Ada penonton yang masuk dan kita belum melihat apakah yang menyebabkan para supporter. Kerusuhan pun semakin menjadi saat pemain belakang PS Tira dianggap melakukan handsball di area kotak penalti. Tapi saat itu wasit nggak melihatnya dan terus melanjutkan pertandingan. Karena nggak terima dengan keputusan wasit, beberapa supporter PSIM langsung masuk ke lapangan dan mengejar wasitnya guys. Bahkan mereka juga mengejar dan berusaha menyerang pemain PS Tira. Karena aksi itu semakin parah, polisi langsung mengamankan para pemain dan seluruh tim PS Tira. Gak cuma itu aja, beberapa penonton lain juga melakukan perusakan ke berbagai fasilitas pertandingan di lapangan, seperti papan skor dan lainnya. Karena banyaknya kerusakan di lapangan, wasit dan seluruh panitia sepakat untuk menghentikan pertandingan hari itu. Duh, kecewa sih boleh ya, tapi jangan sampai mengganggu pertandingan dan merusak fasilitas ya. Yang ketiga, Persija versus PSIS. Pertandingan yang dilakukan oleh tim sepak bola Persija dan PSIS Semarang berakhir rusuh juga guys. Pertandingan ini diselenggarakan di Stadion Sultan Agung, Bantul 2018. Pada awalnya, laga ini berjalan normal selama 90 menit pertandingan. Gak ada keributan yang terjadi di tribun penonton ataupun di lapangan. Bahkan supporter Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah bisa menunjukkan koreografi yang keren banget di awal babak kedua. Kerusuhan mulai terjadi saat wasit meniup peluit akhir pertandingan. Tiba-tiba supporter PSIS Semarang dan supporter Persija saling melempar benda seperti botol dan lain sebagainya. Jangan membuat rusuh di Kabupaten Bantul. Kita semua saudara. Karena bentrokan yang semakin panas, seluruh pemain dari kedua tim langsung mendekati lokasi kejadian untuk menenangkan supporter mereka.
Bahkan legenda hidup Persija, Bambang Pamungkas pun ikut terjun dengan menggunakan pengeras suara. Tapi ini kedua supporter tim ini tetap tak bisa dikendalikan, dan keributan pun semakin memanas. Bahkan kedua supporter ini sampai menjebol pagar pembatasnya guys. Karena kerusuhan yang semakin gak bisa dikendalikan, polisi yang bertugas mengamankan para supporter lain yang tidak terlibat tuh. Yang keempat, Persib versus Persebaya. Dalam pertandingan kali ini bisa dibilang pertandingan yang sangat besar guys. Karena para supporter dari kedua tim yaitu Persib Bandung maupun Persebaya Surabaya berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan ini. Bahkan nih jumlah kapasitas penonton di Stadion Jalak Harupat gak mencukupi penonton yang datang. Sampai banyak supporter yang hadir di luar lapangan yang gak kebagian tempat. Di pertandingan kali ini, tim Persib Bandung harus mengakui kekalahannya dari tim Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 guys. Terlihat saat pertandingan selesai, ada beberapa orang yang memaksa masuk ke tengah lapangan. Ada yang berniat untuk foto dengan pemain dan ada juga yang mau protes kepada wasit. Gak lama terlihat supporter yang dikejar oleh salah satu polisi yang menjadi keamanan saat itu. Mulai dari situ, kerusuhan pun mulai terjadi dan beberapa polisi mencegat supporter tersebut. Para supporter langsung melempari polisi yang menjadi petugas keamanan di pertandingan. Banyak juga supporter yang turun ke lapangan dan bentrok petugas keamanan. Tapi untungnya nggak lama kerusuhan ini pun berhasil ditangani dan berakhir damai guys. Wah syukur deh ya, semoga kalau ada kerusuhan lagi bisa ditangani dengan baik dan damai ya. Yang kelima, Arema versus Persebaya. Tragedi satu ini bisa dibilang kejadian paling mengharukan untuk dunia sepak bola Indonesia guys, karena banyak orang yang menjadi korban di tragedi tersebut. Tragedi ini terjadi pada pertandingan antara tim kesebelasan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan semula pertandingan Arema versus Persebaya berlangsung lancar. Tapi setelah pertandingan berakhir, beberapa oknum supporter Arema merasa kecewa dengan hasil pertandingannya. Tim kesayangannya Arema Malang harus mengakui kekalahan dengan skor 3-2 dengan Persebaya. Karena selama pertandingan terakhir, Arema Malang belum pernah kalah melawan Persebaya di kotanya sendiri, yaitu Malang. Karena kekecewaannya, beberapa oknum supporter melakukan aksi protes dengan masuk ke dalam lapangan dan mengejar pemain. Polisi yang menjadi keamanan itu pun langsung menghadang dan berniat mengamankan supporter yang protes. Tapi hal itu malah membuat beberapa supporter semakin rusuh guys. Para petugas keamanan pun sampai menembakkan gas air mata ke arah supporter. Dari tembakan gas air mata inilah supporter mencoba menghindar hingga terjadi kerusuhan yang semakin parah. Salah satu supporter sempat merekam saat ia mau keluar tetapi pintu keluar stadion masih tertutup. Karena kerusuhan terus semakin parah, orang-orang di tempat semakin menumpuk dan menciptakan kepanikan yang sangat tidak terbendung. Banyak supporter yang sesak nafas dan gak kuat dengan kerusuhan tersebut. Karena kejadiannya, terlihat banyak fasilitas stadion yang rusak hingga mobil anggota polisi yang sengaja dirusak. Akibat kejadian itu, PSSI mengancam Arema FC dengan hukuman dilarang menjadi tuan rumah hingga sisa kompetisi Liga 1 2022-2023. Presiden Jokowi langsung mengambil tindakan dengan meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi ini. Ia juga meminta PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 hingga waktu yang tidak ditentukan untuk mengevaluasi kejadian ini. Kita doakan ya, semoga kasus ini cepat selesai dan seluruh korban tragedi ini diberi ketabahan ya. Nah itu dia guys beberapa kejadian atau tragedi aksi supporter yang dalam mendukung tim kesayangannya di pertandingan sepak bola. Kalau menurut aku sih kecewa dan protes boleh aja ya guys, tapi jangan sampai membuat kegaduhan yang bisa merusak fasilitas stadion dan merugikan orang lain. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran dan gak terulang ke depannya ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!